Halo guys, nah ketemu lagi bersama kami di dalam podcast Kombinasi Bisnis dan Negosiasi. Nah sekarang kita udah bersama Kak Salma selaku owner dari Cemilan Aja. Nah untuk lebih lanjutnya kita bakal tanya-tanya nih kepada Kak Salma perihal usaha yang dijalaninya. Kak kan kakak udah ngejalanin usaha ini kisaran baru juga sih ya. Iya baru. Jadi usaha aku itu udah berjalan kurang lebih setahun ya. Itu kakak ngejalaninnya itu sendiri atau gimana? Kelompok atau gimana? Kebetulan aku ngejalanin saya tuh sendiri ya. Jadi emang aku yang ngedirin dan juga emang aku yang ngejalanin semuanya. Kakak di sini sebagai sekalian sebagai mahasiswa atau gimana? Nah jadi aku ini oh ya kalau aku Iya. jadi aku ini udah mahasiswa dari perusahaan jadi aku sekarang lagi jalan di semester 5. Terus kan di dalam bisnis ini ada strateginya gitu kan, apalagi di dunia yang sekarang udah kayak banyak via online atau dari Gojek atau gimana gitu kan. Pemasaran orang-orang ini kan umpamanya udah lebih canggih gitu. Ya udah. Nah gimana kakak ngejalaninnya gitu, kayak bersaing dengan bisnis-bisnis lain? Oke, jadi di sini aku itu apa ya? Bisnis aku juga online kan, gitu. Jadi aku menjalani juga online. Jadi aku kayak ini jual itu kayak via Instagram, via WhatsApp juga. Jadi, nah terus aku juga ada rencana sih ke depannya buat buka ini kayak apa? Masukin kita kayak masukin usaha aku ke GoFood. Dan jadi apa namanya kan zaman makin modern nih jadi aku juga harus pengembangan muda menu-menu yang aku keluarin juga harus mengikuti gimana ya selera anak muda gitu ya jadi ya gitu aku juga ngejual makanan dari sih kayak cemilan-cemilan aku ngejual juga gitu. Nah, dari menu-menu kakak ini, apa nih yang lebih rekomendasi buat usaha kakaknya gitu? Kalau dari aku sendiri yang paling banyak ini diminati orang ya itu tadi ada namanya pentol. Jadi mungkin emang karena pedes ya. Jadi kan aku juga target pasar aku juga anak-anak muda. Kayak pedas omelan tetangga ya. Nah, mungkin untuk selanjutnya kayak teman-teman ada yang juga kan ke kakaknya kayak apa bisnisnya gitu. Strateginya masih ya untuk saat ini aku masih bergerak di via online kayak kalau aku kan masih bergerak jadi tuh modalnya biasanya dapat dari mana modal sendiri atau gimana? Oh gini, aku tuh modalnya itu dari nabung sih awalnya dari nabung terus aku juga kayak berpikir gitu kayak gimana sih cara ini nambah duit jajan buat ngisiin masak juga kerja juga biar nggak ngeberatin orang tua juga berarti nambah Oh, jadi gini kak, ketika konsumen memesan makanan kakak, tapi tiba-tiba dia minta itu gimana solusinya kak? ya jadi untuk solusinya itu kan dari awal masalah dia pesan kita harus sama buku gitu kan ya apalagi kalau misalnya orderannya itu kayak via Maxim gitu misalnya kan itu via delivery jadi kita itu kayak ngirim kayak semacam format order gitu nanti kita kayak kita suruh dulu lah nomornya untuk transfer dulu sebelum kita kirim makanan jadi sekali transfer baru kita ini buat pesan. Terus kendala apa lagi yang kakak alamin? Hal-hal hambatan apa yang kakak jalani? Kayak yang kakak alami? Kalau kendala sih di bagian promosi ya soalnya kan ini kan di Instagram terus juga target kita kan emang ini anak-anak muda gitu terus juga jadi gimana ya untuk jangkauan promosi kita itu masih sekitaran gini aja jadi itu aja sih yang jadi kendala. Jadi misalnya gini kak, ketika ada nih yang konsumen pesan, tapi ternyata waktu kakak ini lagi kuliah,
Terus gimana solusinya gitu Kak? Nah, jadi gini, aku gimana ya? Kayak ada jam kerjanya gitu, jam kerja. Oh. Jadi kalau di saat aku kuliah gitu, jadi aku cancel dulu deh apa pesanan-pesanan yang bisa gitu. Jadi kalau gimana ya? Kayak misalnya aku juga nyesuaiin kan juga jam kerja kan juga apa ya? Nggak menentu ya. Iya, iya. Kadang aku bisa kayak mendadak gitu langsung jadwal gitu kan. Jadi kami menyesuaikan biar nggak ngeribetin juga. Makanya aku dari awal kayak menjalankan saya sendiri biar gimana ya nggak ngerepotin juga kan. Dan terus juga aku juga bisa bagi waktu. Minum dulu Kak. Oh iya, jelas. Oh ini minum ya. Jadi biar lebih enjoy aja kan. Iya. Kami banyak tanya soalnya. Soalnya ada hal lain yang akan ditanyakan. Boleh. Terus cara kita meningkatkan pelanggan gimana? Nah kalau cara meningkatkan pelanggan ini kayak ya endorse gitu. Semacam kita endorse ke swab ya, Instagram, terutama yang ada di Padang. Jadi itu biar menjangkau customer, menjangkau customer biar mereka tahu kalau ada nih cemilan yang nanti cemilan ada. Terus Kak, saya mau tanya, promosi apa sih yang bisa menarik minat konsumen bagi Kakak? Menarik konsumen. Kalau menurut saya ya kayak promosi ya yang saya bilang tadi kayak endorse gitu, promosi ini dari via Instagram, medsos, atau enggak semacam kayak promosi teman-teman gitu dari ya gitu Atau dari status WA? iya iya itu juga jelas. Biasanya Kak, kan makanan sekarang ikut tren. Kalau ada makanan yang baru yang viral, apakah Kakak mau mencoba bikin atau gimana? Gimana ya kan aku juga mau dari resiko ya gitu, jadi nggak semua makanan yang tren gitu jadi semampunya Bisa-bisa aja. Apalagi kita mahasiswa ya. jadi kayak terus juga aku juga nyesuaiin kan sama jadwal. Kalau misalnya emang selalu buat aku nggak Mungkin kalau saran nih, mungkin kadang kan manusia tuh mudah bosan. Mungkin ada inovasi baru kayak gitu. Supaya tau lah, lidahnya anak muda sekarang kan kayak mau yang sesuatu yang unik gitu. Yang berbeda lah Yang dari berbeda. biasanya gitu kan. Seminggu 2 minggu dia udah bosan gitu. Mungkin varian baru. mungkin next time kali ya Ya. dicoba ya. Nah, kakak ada rencana nggak mau buat tokonya atau stand gitu? Nah kalau untuk stand itu ya sebenarnya belum ada sih belum ada nih untuk sekarang ya cuman kalau untuk ini untuk depannya gitu setelah kuliah kayaknya bakal ada apa coba buka outlet. Mungkin kalau Kak Outlet nanti ada penambahan pengeluaran berarti. Nah iya itu juga di situ aku juga bakal mikir juga kan Mencari lokasi gitu. Lagi Kakak bukan orang Padang ya. Nah, jadi aku juga ini masih belajar ya kayak memahami kondisi perilaku konsumen dari teman-teman. Gini Kak, kan semisalnya kita punya stand atau toko gitu. Nah, ada nih pihak sponsor mau kasih sponsor sama kakak, terus tanggapan kakak gimana? Senang atau? Kalau dari saya kalau masalah investor ya ini kayak gimana nanamin modal gitu kan saya masih belum mau sih soalnya juga minimalisir resiko gitu takutnya nggak kehandle kan sama kondisi soalnya juga aku diimbangi sama tugas-tugas kuliah juga kan. Terus kalau misalnya ada yang mengajak collab, kan sekarang kan artis TikTok kan sudah banyak kan yang promosi makanan gitu. Nanti dia review ngajak collab, terus gimana menurut kakak? Mungkin semacam WA gitu ya, Ya. kayak brand ambassador
fokus untuk ini kayak naikin brandnya gitu kayak kalau branding. Kalau boleh tahu Kak, omsetnya berapa ya? Kira-kira dalam sebulan atau seminggu? Kalau Katanya sensitif nih kalau nggak kalau misalnya kalau untuk omset ya ini nggak apa ya nggak naik terus nggak apa gimana istilahnya kayak tiap bulan itu nggak menentu gitu, jadi kadang ada yang dapat 300 sebulan gitu, ini kan omsetnya gitu kan 300 sebulan 500 sebulan gitu. Pernah sih yang paling besar itu sampai kayak 600 sebulannya itu untuk omset. Nah, kan tadi kan omsetnya Kak. Kerugiannya berapa ya Kak? Kalau boleh tahu. Ya kalau untuk itu sih kerugiannya tuh lebih ke ini makanannya itu gini misalnya aku membuat makanan di dalam jumlah besar gitu, tahunya nggak sesuai sama target yang aku mau, jadi kebuang gitu aja dan emang gimana ya, aku juga punya SOP kan gitu, kayak emang aku tuh menjual makanan itu emang fresh gitu ke pelanggan, nggak mau yang kayak makanan yang diulang-ulang yang kayak ini gitu. bener-bener. Berarti sistemnya PO ya Kak? Iya, kadang aku juga ngebuka PO kan, kadang juga aku ngeredain dulu baru ntar aku sebar ke di kayak Instagram. Nah, untuk misalnya kan kakak jualannya sekitaran Lubuk Lalu ya? Itu ada promo gitu nggak sih? Gratis antar jemput gitu? Kalau untuk promo sih biasanya aku kayak lebih ngasih ke customer yang ngejemput ke tempat gitu kalau ngasih. Soalnya nggak tahu kenapa aku kayak mikirnya promosi itu kayak lebih menarik aja sih, kayak misalnya buy one get one itu atau enggak di hari-hari tertentu kayak di hari-hari besar gitu. Jadi aku ngadain kayak sejenis diskon potongan harga gitu. Oh ya, kalau boleh tahu Kak, kan banyak varian tuh yang kakak buat. Yang paling cepat habisnya, yang paling lama itu apa? Tadi yang varian pokoknya yang cepat itu yang pokoknya menu yang pedes-pedes gitu sih, biasanya kayak mercon, wasabi. Anak muda ya Kak ya? Iya, soalnya kita juga nyesuaiin ini sama selera-selera. Itu bisa di custom nggak Kak untuk tingkat kepedesannya? Kalau menu itu bisa sih sebenarnya, soalnya gini kita itu ngebuat itu nggak yang terlalu pedes juga sih, jadi masih bisa ini ditoleransi lah. Nah, mungkin untuk saat ini hanya sekian podcast kami, dan terima kasih juga untuk Kak Salma udah berkontribusi nih di dalam podcast kami. Saya selaku moderatornya, dibilang moderator lah ya, Julia Fani, dan anggota saya Rizwa Edi Putra. saya Intan Putri Janisa, Dan saya Putri Larasati. dan narasumber saya mungkin banyak kesalahan yang telah terjadi di dalam podcast kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.